Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M Taufika. Saya di sini akan menjelaskan tentang networking model. Ini saya akan menjelaskan tentang konsep CIP, TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, lalu ada oscillator model. Untuk konsep dari networking model ialah jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling berhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan Open Standard Networking Model yang tersedia. Untuk saat ini, Open Standard Networking Model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Sebelum Open Networking Model, yaitu setiap vendor dapat membuat networking modelnya sendiri masing-masing. Contohnya pada tahun 1974, IBM membuat SNA atau singkatannya dari Sistem Arsitektur Network. Lalu jika setiap vendor dapat membuat networking modelnya sendiri, terdapatlah masalah. Yaitu masalahnya jika setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri, maka timbullah kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Maka diciptakanlah Open Networking Model yang menghubungkan setiap vendor dengan Open Networking Model yang sama. Di sini terdapat dua Open Networking Model yang paling terkenal, yaitu OSI model yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau disingkat ISO. Atau juga yang ada yang TCP/IP model yang dibuat oleh US Department of Defense atau disingkat DoD. Lalu di sini ada TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi saat TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Seperti ini ada 4 layer dari TCP/IP model. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Yang pertama ialah network access, lalu internet, transport, dan application. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi layer, yaitu yang pertama ada physical, lalu data link, lalu network, lalu transport, dan application. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari TCP/IP model, salah satunya yaitu application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Dan contoh service dari application layer itu seperti yang sering kita kenal atau paling kita kenal yaitu HTTP. Itu ada POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Lalu di sini ada salah satu contoh bagaimana aplikasi layer itu bekerja, yaitu misalnya kita sebagai klien request website.com ke web server, itu web servernya memproses dengan cara HTTP header yang biasanya kalau muncul kode 200, oke, itu berarti halamannya ada. Jikalau kodenya 404 not found, berarti kita tidak mendapatkan halaman website tersebut. Lalu selanjutnya ada transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol saja yang seharusnya protokol itu memiliki banyak, tentunya yaitu HTTP, POP3, SMTP,
IMAP, SSH, dan lain-lain. Namun di transfer layer hanya menggunakan dua protokol yaitu TCP dan UDP. Di sini ada beberapa contoh perbedaan dari TCP dan UDP. Lalu salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Seperti di sini ada contohnya. Lalu ada network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing. Addressing, jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu tersendiri, itu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Untuk routing satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat prediksi jaringan. Contohnya ada di sini komputer 1 yang memiliki alamat unik yaitu 192.168.1.1. Untuk komputer 2 kurang lebih sama yang dibedakan dengan satu kode di belakang yaitu angka 2. Lalu ada data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FTS atau Frame Text Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu ada addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lalu ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus dan dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Jadi misalnya ada sender atau yang mengirim sebuah data, lalu akan dibungkus menggunakan TCP header yang bernama yang tersebut sebagai segmen. Selanjutnya setelah dibungkus menggunakan TCP header, lalu juga menggunakan IP yang disebut dengan IP packet. Lalu setelah itu ada data link, yaitu data link header, data, TCP header, lalu ditambahkan IP, lalu ditambahkan data link trailer yang disebut frame. Lalu pada decapsulation itu kebalikannya, jadi kalau datanya sudah datang menggunakan data link header, data, TCP header, IP, dan data link trailer, itu dihilangkan lagi data linknya, lalu maju kepada selanjutnya itu IP-nya dihilangkan menjadi data dan TCP header saja, lalu pada segmen terakhir yaitu hanya menginput datanya saja, jadi TCP headernya juga dihapus. Lalu ada konsep OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami dan biasanya digunakan untuk media pembelajaran. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Jadi setiap vendor dapat membuat networking modelnya tersendiri. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Seperti yang tadi saya jelaskan, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka terciptalah sebuah masalah atau kesulitan pada saat vendor yang ingin melakukan komunikasi. Banyaknya vendor itu tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau singkatan dari International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa disebut OSI 7 Layer Model.
Lalu ada OSI model layer. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI yang dibagi menjadi dua, ada yang lower layer dan upper layer. Untuk lower layer itu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session dari 1 sampai 4. Jadi untuk yang application layer, presentation layer, session layer, dan transfer layer itu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Untuk upper layer, misalnya dari nomor 5 sampai 7 yaitu networking layer, localing layer, dan physical layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf ya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.